Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Masih tetap dalam bahasan yang sama ya, yaitu statistika. Kali ini kita akan memperdalam mengenai desil data berkelompok. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 buah desil yang didapati dari suatu kumpulan data terurut, yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan D9. Kalau misalkan di sini adalah ada data yang sudah terurut dari data yang terkecil sampai ke yang besar. Kalau dibagi menjadi 10 bagian yang sama, berarti masing-masing bagian itu adalah 10% dari data. Nah, sehingga di sini ini adalah nilai terendah, terkecil, yaitu X minimum, sedangkan yang ini apa? Ini adalah D1, desil ke-1. Yang di sini berarti apa? Desil ke-2. Ini desil ke-3, yang ini desil ke-4, desil ke-5, dan seterusnya ya. Nah, sampai dengan di sini adalah desil yang ke-9. Yang paling kanan ini adalah nilai maksimumnya atau X maksimumnya. Untuk rumus desil data berkelompok, itu tidak jauh berbeda dengan rumus kuartil. Kalau rumus kuartil kan seperti ini ya, masih ingat. Nah, kalau rumus desil itu adalah sama dengan ini, cuma bedanya di 4 ini menjadi 10. Nah, jadi ini 4-nya diganti 10. Kenapa? Karena kalau kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan desil itu adalah membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan keterangannya hampir sama ya, yaitu DI itu apa? DI adalah desil ke I, dengan I-nya itu 1, bisa 2, dan seterusnya sampai 9 ya. Jadi nanti kalau misalkan yang ditanya D7 berarti di sini I-nya diganti 7. Kemudian LI adalah tepi bawah kelas yang memuat DI. Jadi kalau misalkan tadi kita mencari desil ke-7 berarti di sini L-nya I-nya diganti 7 ya, ini L7. Kemudian di sini D7. P-nya adalah panjang kelas, N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi seluruhnya, sedangkan Fi itu adalah frekuensi kelas yang memuat Di. Jadi sekali lagi, kalau kita mencari D7 berarti di sini F7. Nah, ini FKI adalah frekuensi kumulatif jumlah frekuensi sebelum Fi. Kalau tadi I-nya 7, ya ini diganti 7. Jadi tinggal mengganti saja nanti I-nya ya. Tinggal yang ditanyakan D berapa. Contoh, tentukan desil ke-7 data yang tersaji dalam histogram berikut. Nah, ini histogramnya seperti biasanya, yaitu dirubah ke apa dulu? Iya, dirubah ke tabel ya. Dirubah ke tabel. Kalau kita amati di sini, kita cermati di sini. Untuk kelas interval 59 sampai dengan 63 itu memiliki frekuensi di sini 5 ya. Nah, ini berarti di sini memiliki frekuensi 5. Untuk kelas interval dari 64 sampai 68, frekuensinya adalah 5 juga. Kemudian untuk interval yang memiliki dari 69 sampai 73 ini frekuensinya adalah 7. Untuk kelas interval 74 sampai 78, frekuensinya adalah 11. Kemudian untuk kelas interval 79 sampai 83, frekuensinya adalah 4. Nah, 4 ya. Kemudian kelas interval 84 sampai 88 itu frekuensinya adalah 5. Kemudian terakhir ini kelas interval dari 89 sampai 93 itu frekuensinya adalah 3. Nah,
Kalau kita mau menentukan desil, maka di sini kita harus tahu jumlah frekuensi seluruhnya terlebih dahulu. Jadi jumlah frekuensinya ini harus dicari, yaitu 40. Kemudian berikutnya kita cari dulu frekuensi kumulatif. Langkah berikutnya yaitu caranya bagaimana? Masih ingat ya, ini ditulis dulu 5, kemudian 5 ditambah dengan 5 yang ada di sini, dituliskan di sini 10, kemudian 10 ditambah dengan 7 itu 17 ditaruh di sini, 17 ditambah 11 itu adalah 28, 28 ditambah 4 itu adalah 32, 32 ditambah 5 adalah 37, dituliskan di sini, 37 ditambah 3 itu adalah berapa? 40. Ya. Langkah selanjutnya bagaimana? Masih ingat ya, sama halnya kita menentukan kuartil, yaitu kita tentukan letaknya dulu. Letak dari desil ke 7, berarti letak dari D7 itu adalah X 7, karena desil itu berarti per 10 kali N, yaitu di X 7 per 10 dari N-nya itu adalah 40 ini. Sehingga sama dengan, ini tadi 0, ini kan dicoret ya, jadi 7 kali 4, berarti X28. Nah, di manakah letak X28 itu? X28 itu terletak di sini. Nah, di sini. Kenapa ada di sini? Iya, karena di kelas interval ini itu memuat X dari 18 sampai dengan X28. Jadi, sehingga nantinya ini adalah merupakan kelas D7 ya, kelas D7. Sehingga bisa ditebak nanti nilai D7-nya itu ada di kisaran tepi bawah, tepi atas kelas ini. Tepi bawahnya adalah karena ini batas bawah 74, maka harus dikurangi 0,5 sehingga menjadi 73,5. Sedangkan untuk tepi atasnya adalah ini batas atas ditambah dengan 0,5 berarti 78,5. Sehingga nantinya untuk nilai desil ke-7 itu yang terkecil adalah 73,5 dan yang terbesar adalah 78,5. Kurang dari 73,5 salah. Lebih dari 78,5 juga salah. Untuk selanjutnya kita ambil ya tabel tadi. Tadi kelas D7-nya berada di mana? Iya, D7-nya di 74 sampai dengan 78. Ini adalah kelas D7-nya. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya adalah D7 sama dengan L7 ditambah 7 per 10N dikurangi FK7 dibagi F7 kali P. Berarti kita cari terlebih dahulu ya. Karena D7 berada di kisaran nilai 73,5 sampai dengan 78,5, maka untuk L7-nya, L7 tadi apa? Iya, L7 adalah tepi bawah kelas yang memuat D7. Berarti tepi bawahnya ini 73,5. Kemudian berikutnya kita cari P-nya terlebih dahulu. P-nya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi 78,5 dikurangi 73,5 sama dengan 5. N-nya adalah berapa? Iya, N-nya ini ya, 40. Kemudian apalagi di sini? Iya, kita cari F7 ya. F7-nya itu adalah frekuensi kelas yang memuat D7. Karena kelas yang memuat D7 yang ada di sini, maka F7-nya adalah di sini. Nah, ini adalah F7-nya, yaitu 11. FK7-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum F7. Berarti sebelum F7 ini dijumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 7, yaitu 17. Jadi ini adalah FK7-nya, 17 ya.
Nah, sehingga bahan-bahan yang kita butuhkan sudah ada, maka sekarang bekal ini kita masukkan ke rumusnya, ke base-nya ya. Nah, tinggal diganti aja di sini. L7 diganti dengan 73,5, 7 per 10, N-nya diganti 40, min FK7-nya adalah 17, kemudian F7-nya adalah 11, P-nya adalah 5. Kemudian nanti 7 per 10 kali 40 itu adalah berapa? 28 ya. Dikurangi 17 dibagi 11. Nah, ini kita selesaikan dulu. 28 dikurangi 17 itu adalah 11. 11 dibagi 11 dikali 5. Ini 11 dibagi 11 itu adalah 1 ya. Ya, 1 kali 5 sehingga di sini bisa dihitung ya 73,5 1 kali 5 itu adalah 5. Sehingga jawabannya adalah 78,5. Jadi nilai desil ke-7 data tersebut adalah 78,5. Berikutnya adalah latihan soal aplikasi desil. Nah, ada soal seperti ini. Data hasil penilaian harian matematika disajikan dalam tabel berikut. Nah, jika 30% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedi, maka batas nilai minimalnya adalah. Nah, seperti biasanya ya kita cari dulu jumlahnya, kita jumlahkan di sini. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90. Langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya adalah kita cari frekuensi kumulatifnya ya. Jadi ini 8 ditulis terlebih dahulu, 8 ditambah 13 itu adalah berapa? 21. Ditambah dengan 18 berarti berapa? 39. Iya. 39 ditambah 28 itu adalah berapa? 67 ya. 67 ditambah 14 itu berapa? Iya, 81. 81 ditambah 9 adalah 90. Selanjutnya kita cermati ukuran letaknya yang akan dicari, yaitu ditunjukkan oleh kalimat ini. Jika 30% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedial, maka batas nilai minimalnya adalah, yang dimaksud itu adalah batas nilai minimal untuk tidak remedi, yaitu nilainya berapa. Nah, kalau kita mencari nilai siswa yang remedi itu kan diperoleh dari nilai yang kurang ya. Nah, berarti kita ambil 30% dari tabel ini yang nilainya kurang, yaitu berarti diambil dari atas ya. Nah, kita ambil dari atas ini 30% dari tabel ini. Nah, karena 30% itu adalah 30 per 100, itu sama dengan 3 per 10. Jadi yang kita cari itu apa? Desil ke? Iya, betul. Desil ketiga. Untuk berikutnya kita tentukan dulu letak dari desil ketiganya. Letak dari desil ketiga adalah di X 3 per 10 dari N, yaitu di X per 10 kali 90. Sehingga nanti ini nolnya dicoret, ini nolnya dicoret, berarti X 3 kali 9, jadi di X 27. X 27 itu di mana letaknya? Ya, kita cari ya. X 27 itu di sini. Kenapa berada di sini? Iya, karena di kelas interval ini itu memuat data urutan yaitu X22 sampai dengan X39. Jadi X27 itu di sini letaknya. Di kelas interval ini. Nah, sehingga di sini adalah kelas yang memuat desil ketiga, kelas D3. Berikutnya, kita akan bisa menebak kalau sudah tahu kelas desil ketiganya.
yaitu nanti nilai desil ketiganya itu berkisar di tepi bawah, tepi atas dari kelas ini. Tepi bawahnya adalah batas bawahnya ini 72 dikurangi 0,5 yaitu 71,5 sampai dengan batas atas ini ditambah 0,5 yaitu 77,5. Kita ambil tabelnya tadi ya. D3-nya tadi letaknya di mana? Iya, di 72 sampai dengan 77 ya di kelas interval ini. Maka di sini disebut dengan kelas yang memuat D3 atau kelas D3. Kita siapkan terlebih dahulu base-nya ya atau rumusnya ya, yaitu apa? D3 sama dengan L3 ditambah 3/10N min FK3 dibagi F3 dikali P. Nah, kalau kita lihat di sini, maka bekal yang kita siapkan adalah L3-nya, kemudian P-nya, kemudian N-nya, F3 dan FK3. Kita cari ya, kita kumpulkan bekalnya. Karena D3 itu berada di kisaran nilai 71,5 sampai dengan 77,5, maka L3-nya berapa yuk? Iya, L3 itu adalah tepi bawah kelas yang memuat D3. Berarti tepi bawahnya adalah iya, 71,5 ini ya. Kemudian P-nya adalah panjang kelas dari kelas yang memuat D3, yaitu 77,5 dikurangi 71,5. Tepi atas dikurangi tepi bawah, ketemu 6. Kemudian N. N-nya berapa? N itu adalah jumlah seluruhnya. Jumlah frekuensi seluruhnya adalah 90. 90. Kemudian F3-nya, F3-nya itu apa? Iya, F3 itu adalah frekuensi dari kelas yang memuat D3, yaitu ini ya, 18. Jadi di sini 18. Kemudian FK3-nya, FK3-nya adalah jumlah frekuensi sebelum F3, yaitu F3-nya ini, jumlah frekuensi sebelum F3 itu adalah 8 ditambah 13, yaitu ketemu 21. Jadi ini adalah FK3-nya. 21. Nah, bekalnya sudah cukup ya. Sekarang kita masukkan bekalnya ini ke base-nya. Nih, jadi L3-nya tinggal diganti dengan 71,5, kemudian E-nya diganti 90, min FK3-nya adalah 21, F3-nya adalah 18, dikali B-nya adalah 6. Kita selesaikan ini dulu, ini berarti 27 ya, ini 3/10 kali 90 itu 27. Jadi 27 dikurangi 21 itu adalah 6. Jadi 6/18 dikali 6. 6 kali 6 itu adalah 36 dibagi 18. 36 dibagi 18 itu adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 73,5. Jadi D3 data tersebut adalah 73,5. Jadi, batas nilai minimal siswa tidak remedi adalah 73,5. Jadi yang di bawahnya 73,5 adalah semuanya remedi.